Take 3, 1 ke 5, action. Shalom anak-anak muda yang dikasihi Tuhan dengan luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Aku tetap percaya bahwa kita semua dimanapun kita berada, mau di rumah, di puncak, di Bandung, dimanapun kita berada, aku percaya semua teman-teman dalam keadaan yang baik, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, go, amin. Oke. So, teman-teman jangan lupa, jangan kemana-mana, stay tune. Itulah pokoknya ya, di YouTube channel kita, oke? Dan teman-teman, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Mari siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan badan, fokus dan tetap tenang, mengambil perhatian penuh kepada ibadah kita hari ini, oke? So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk beribadah. Mari semua anak-anak Youth Messengers, kita mau sama-sama memuji Tuhan, meninggikan Tuhan sebab Dia baik dalam kehidupan kita, amin. Nah sekarang kita mau menyembah Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kami ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami rindu Tuhan meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau dalam kehidupan kami. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami dimanapun saat ini kami berada. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya Jesus. Yo!
kami. Kami percaya Tuhan, dalam setiap kondisi di hidup kami, Tuhan Engkau Allah yang bekerja. Tuhan Engkau Allah yang campur tangan. Dan kami percaya Tuhan kami tidak terbatas dengan apapun juga. Kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Katakan Tuhan tak pernah terlambat. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Ini yang kami pegang Tuhan, tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Terima kasih Kami percaya tunggu tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil.
dengan iman kita mau katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yes Lord, yang berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan. Shalom anak-anak muda, kita kembali lagi ke ibadah Youth Messenger di bulan ketiga di minggu pertama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang hidup bagi Taurat, no, dan hidup bagi Tuhan atau Kristus, yes. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan di dalam surga, Tuhan kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa dari kehidupan kami. Kami bersyukur ya Raja atas keajaiban-Mu yang luar biasa itu teman kami. Seizin-Mu Tuhan kami bisa tetap bernafas hari ini. Kami bersyukur kami bisa beribadah hari ini walaupun lewat online. Kami bersyukur ya Tuhan karena perbuatan-Mu ya Raja atas kehidupan kami. Luar biasa, sangat luar biasa Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan, agar setiap apapun yang hamba-Mu sampaikan, biar apapun yang hamba-Mu katakan itu berasal dari isi hati-Mu. Dan berkati Raja atas teman-teman kami yang sedang ada di rumah mendengarkan ini secara online. Kami percaya Yesus, Engkau memberkati mereka untuk mereka mengerti akan kebenaran firman-Mu, agar mereka memahami segala firman-Mu dan mereka bisa mempraktekkan firman-Mu di kehidupan mereka sehari-hari. Berkati Raja, dan Kau pimpin waktu ke depan dalam tangan-Mu, dan seizin-Mu ya Raja untuk kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang hidup bagi Kristus. Terima kasih Yesus, terima kasih Raja, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan membahas hidup bagi Taurat, no, dan hidup bagi Kristus, yes. Kita sama-sama buka di Galatia 2 ayat 15 sampai 21. Firman Tuhan berbicara demikian. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kamu pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kamu dibenarkan
oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kamu sendiri, sementara kamu berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-sekali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurobohkan, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah yang telah disalibkan dengan Kristus. Dan aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku hidup sendiri untuk yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tetapi aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Wow, ayat yang sangat-sangat dalam, sangat-sangat luar biasa. Sebelum kita lanjut ke dalam poin khotbah saya, kita harus mengerti dulu latar belakang masalah di Galatia ini. Ada kejadian yang membuat orang-orang Yahudi dengan non-Yahudi saling berjauhan perihal aturan hukum Taurat atau hukum agama. Bahkan orang Yahudi mengucilkan orang-orang non-Yahudi karena mereka berpikir, karena mereka berpandangan mereka adalah bangsa pilihan Tuhan dan bangsa lain bukan. Dan mereka berpatok berpikir bahwasannya melakukan hukum Taurat mereka dapat diselamatkan. Ada jalan lain selain percaya kepada Tuhan untuk mereka diselamatkan. Mereka berpikir melakukan hukum Taurat lah cara lain tersebut. Tapi Paulus menegaskan dalam Galatia jikalau hukum Taurat tidak menyelamatkan mereka. Di ayat Galatia 2 ayat 16 katakan begini, kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Paulus tegaskan pada orang-orang jemaat di Galatia, hey, saat kau melakukan hukum Taurat, kau belum tentu diselamatkan. Dan Paulus katakan begini, tetapi hanya karena oleh iman dalam Kristus Yesus maka kau diselamatkan. Tegas sekali Paulus katakan pada orang Galatia. Engkau nggak usah kau bukan karena hukum Taurat menyelamatkan, atau karena engkau percaya kepada Kristus maka engkau diselamatkan. Dilanjutkan, sebab itu kamu pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kamu dibenarkan karena iman percaya dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Wow, statement yang sangat-sangat luar biasa, statement yang sangat-sangat berani dari Paulus. Dia katakan tidak ada seorang pun yang diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Berarti kok Paulus katakan Abraham, Musa atau orang-orang pada perjanjian lama yang belum ada Yesus, yang belum ada Mesias yang turun ke bumi, mati dan disalibkan, mereka kemana kok? Mereka diselamatkan dong kok. Mereka tetap diselamatkan karena iman percaya mereka kepada Yesus. Bagaimana Yesus saja belum muncul? Mereka percaya akan Mesias yang akan hadir ke depan. Mereka beriman akan datang Mesias. Mereka percaya kepada Allah yang turun ke dunia dan mati di hari ketiga. Mereka percaya itu. Abraham percaya akan Elohim. Abraham percaya kepada Allah Bapa yang akan mengirimkan Mesias. Mereka menantikan itu. Begitu juga dengan Musa. Begitu juga dengan Abraham, Nuh, Daud. Dan sekali saya sebutkan semua nabi-nabi yang ada di kitab perjanjian lama. Mereka menantikan Mesias itu. Mereka percaya kepada Tuhan. Bahwasannya Tuhan akan mengirimkan Mesias yang akan menyelamatkan mereka dari dosa. Sehingga mereka diselamatkan karena iman percaya mereka ke depan. Dan zaman sekarang kita percaya akan Yesus yang telah hadir di dunia. Sebenarnya kita diuntungkan. Karena kita sudah tahu Yesus telah mati. Kita tahu Yesus telah bangkit. Dan kita tahu Yesus akan naik ke surga. Bentar lagi kita akan merayakan
Paskah, mungkin bulan depan atau bulan ini. Di awal bulan depan, kita akan merayakan Paskah. Kita akan merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan. Kita di bulan-bulan ini akan preparation soal Paskah. Kita akan ada puasa segala macam. Kenapa? Kita beriman Yesus telah mati, Yesus telah bangkit, dan Yesus telah naik ke surga untuk kita. Dan kita percaya kepada Yesus akan datang kembali yang kedua kali. Actually kita percaya dalam masa lalu dan kita akan percaya dalam masa depan. Bahwasannya Yesus akan hadir lagi ke dunia dengan cara yang sama. Di bukit. Dia akan datang untuk menjemput kita bersama-sama ke kemuliaan sampai ke kemuliaan. Yang percaya katakan amin di rumah. Amin. Dan Paulus menegaskan tadi, hukum Taurat gak akan menyelamatkan kita. Bahasa Indonesia sehari-hari katakan hukum agama. Hukum agama kita, keagamaan kita tidak akan menyelamatkan kita. Kita melayani, kita gak akan menyelamatkan kita. Kita memberikan persembahan tidak akan menyelamatkan kita. Tapi iman percaya kita kepada Yesus itu yang menyelamatkan kita. Ada dua ciri orang hidup akan hukum agama dengan orang yang hidup dengan Kristus. Yang pertama, orang hidup bagi Taurat, orang yang hidup bagi hukum agama melakukan segala sesuatu tanpa kasih. Dan orang-orang yang hidup bagi Kristus melakukan segala sesuatu dengan kasih. Mereka mementingkan kasih. Orang yang hidup bagi Kristus ada orang-orang yang mementingkan kasih. Kita lihat dalam perjanjian baru. Orang ahli-ahli Taurat melakukan segala sesuatu tanpa berpikirkan kasih. Mereka hanya berpikir pada hukum dan hukum. Apa yang tertulis dalam hukum agama mereka. Jangan mencembuka, jangan melakukan segala sesuatu di hari Sabat. Tapi Yesus melakukan segala sesuatu dengan kasih. Ada orang yang perlu diselamatkan, walaupun itu di hari Sabat. Yesus katakan, itu harus disembuhkan. Dan Tuhan menyembuhkan di hari Sabat. Tuhan melakukan itu karena dengan kasih. Tetapi ahli-ahli Taurat di zaman itu berpikir, gak bisa. Gue gak boleh nyembuhin orang. Ini hari Sabat, harinya Tuhan. Tuhan katakan di perjanjian lama, kuduskan hari Sabat. Tapi Tuhan tidak bilang, jangan melakukan apapun di hari Sabat. Kuduskan yang artinya menghususkan satu hari untuk Tuhan. Untuk kita beristirahat, untuk kita punya hubungan yang deep dengan Tuhan. Tapi bukan berarti tidak menolong orang. Tapi bukan berarti tidak menyembuhkan orang. Bukan berarti tidak membantu orang untuk masuk ke dalam perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga itu hal yang penting. Yaitu melakukan segala sesuatu dengan kasih. Itu ciri yang pertama. Dan ciri yang kedua adalah hidup bagi Taurat melakukan segala sesuatu menilai segala sesuatu dengan benar atau salah. Tapi hidup bagi Kristus menilai segala sesuatu dengan kasih karunia Tuhan. Baik lagi, hidup bagi Taurat mereka berpikir ini benar atau salah. Oh, gue melakukan ini, gue benar atau salah. Tapi saat hidup bagi Kristus, menilai segala sesuatu dengan kasih karunia Tuhan. Oh, orang ini berdosa. Ada satu di perjanjian baru ini di kitab Injil, ahli-ahli Taurat bilang, ngapain Yesus ada di dalam makan bareng-bareng sama-sama pemungut cukai? Yesus makan itu karena kasih karunia. Mereka pantas untuk didapatkan kasih karunia Tuhan. Hukum ahli-ahli Taurat bilang, itu orang berdosa, itu orang yang salah. Mereka menilai segala sesuatu dengan benar atau salah. Tapi Yesus, tapi hidup bagi Kristus menilai segala sesuatu dengan mereka pantas untuk dapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Dan hidup bagi Taurat, orang-orang hidup bagi Taurat adalah hidup yang menolak semua orang. Tapi hidup bagi Kristus ada orang-orang yang menolak, menerima semua orang. Sekali lagi, hidup bagi Taurat adalah hidup yang menolak seseorang. Tapi hidup bagi Kristus adalah hidup yang menerima semua orang. Orang-orang yang hidup bagi Taurat, mereka akan menolak seseorang. Mereka akan menolak orang-orang yang berdosa. Oh, dia kan mantan narkoba.
oh dia kan anak pelacur. Oh dia nggak pantas diselamatkan. Oh dia orang terkutuk. Orang hidup bagi Taurat akan menolak semua orang. Tetapi hidup bagi Kristus. Kita lihat pribadi Yesus. Yesus menerima semua orang dengan kasih karunia. Saya teringat cerita soal wanita dalam pendarahan. Wanita sangat takut. Kenapa? Secara hukum wanita ini akan ditolak. Wanita ini akan dirajam oleh batu. Makanya dia bersembunyi di bawah, di lantai. Ada ilustrasi dia berangkak di jalan untuk apa? Untuk menggapai jubah-jubahnya Tuhan. Karena dia tahu dia akan ditolak. Karena dia tahu kalau orang-orang melihat dia secara hukum agama, dia akan mati. Dia akan ditolak. Hukum Taurat, hidup bagi Taurat akan menolak seseorang. Tapi hidup bagi Kristus. Kita lihat Kristus. Tidak menolak wanita itu. Tapi Yesus katakan, sembuh. Dan dia terima wanita itu. Wow. Hidup bagi Taurat akan menolak seseorang. Tapi hidup bagi Kristus akan menerima semua orang. Tetapi Paulus katakan, oh berarti kok kita jangan melakukan hukum Taurat. Oh berarti kok kita gak usah pelayanan kok. Karena itu hidup bagi Taurat. Karena itu hukum agama. Kok gak usah kasih persembahan. Kok gak usah kasih persepuluhan. Kok gak usah kasih buah sulung. Itu aji mumpung namanya. Paulus katakan dia tidak menolak. Dia tidak against akan hukum Taurat. Tetapi dia bilang hukum Taurat itu nggak menyelamatkan. Tapi Kristus yang menyelamatkan. Bukan berarti hukum Taurat tidak urus kita lakukan. Karena konsepnya atau backgroundnya karena mereka berpikir melakukan hukum Taurat bisa menyelamatkan mereka. Paulus against akan hukum Taurat yang bisa menyelamatkan. Tetapi Paulus tidak against untuk tidak melakukan hukum Taurat. So, lakukan hukum Taurat. Bukan karena bukan karena ingin diselamatkan. Kau melakukan hukum Taurat bukan karena ingin diberkati. Kau melakukan hukum Taurat karena ingin dipandang. Tapi harus terbalik. Karena engkau diselamatkan, maka engkau melakukan hukum Taurat. Karena engkau diberkati, engkau melakukan hukum Taurat. Karena engkau sudah suci, maka engkau melakukan hukum Taurat. Karena engkau sudah kudus, maka engkau melakukan hukum Taurat. Atau hukum agama. Sehingga saat kau melayani bukan karena engkau ingin diberkati, tapi karena engkau sudah diberkati. Engkau memberikan persembahan via online bukan karena engkau ingin diberkati 10, 20 sampai 100 kali lipat, tapi karena engkau sudah diberkati 10, 20 sampai 100 kali lipat, maka engkau memberkati. Memberi persembahan bukan karena engkau melakukan persepuluhan untuk engkau diberkati. Karena engkau sudah diberi Tuhan, maka engkau memberikan ucapan syukur dengan memberi 10. Kau sudah diberkati, maka kau memberi buah sulung. Bukan karena ingin diberkati. Bukan karena ingin, saya ingin diberkati 10, 20 kali lipat. Maka saya memberi persepuluhan. Maka saya memberi buah sulung. Maka saya memberi persembahan khusus atau persembahan biasa. No. Karena kau sudah diberkati. Karena kau sudah diselamatkan. Maka kau melakukan hal tersebut. Dan bagaimana kita melakukan bagaimana kita bisa hidup bagi Kristus? Yang pertama, untuk kita bisa hidup bagi Kristus, kita harus memiliki prinsip ini, yaitu kita hidup sudah bukan milik kita lagi, melainkan milik Kristus. Di Galatia 2 ayat 20 katakan begini. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Seringkali prinsip ini yang kita lupakan. Prinsip ini yang seringkali kita abaikan dari kehidupan kita. Kita berpikir saat kita diselamatkan, saat kita berpikir kita dipercaya kepada Tuhan, kita bebas dari segala dosa.
Kita berpikir saat kita percaya kepada Tuhan, kita sudah menjadi orang yang bebas. Bebas melakukan segala sesuatu, bebas berkata segala sesuatu, bebas berpikir segala sesuatu. No, itu sama sekali tidak benar. Kita hidup, dulunya kita hidup dalam perhambaan akan dosa. Kita hidup dalam tuan yang bernama dosa. Tetapi pada saat Yesus mati di kayu salib, Dia menebus kita dengan darah yang mahal. Sehingga dosa tidak bisa mengikat kita. Dia harus lepaskan ikatannya karena kita sudah dibayar oleh Tuhan. Sehingga kita diperhambakan oleh Tuhan. Pertama kita dihambakan oleh dosa, sekarang kita diperhambakan oleh Tuhan. Sehingga kita adalah milik Allah. Sehingga kita adalah milik Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan mau. Sehingga apapun yang Tuhan katakan. Kita harus turuti. Hidup kita bukan milik kita lagi. Kita berpikir, oh saya dibayar oleh Tuhan sehingga saya memiliki hidup sendiri. No. Hidup kita sudah milik Tuhan. Hidup kita sudah milik Allah. Sehingga apapun yang Allah mau, itu harus kita lakukan. Sehingga apapun yang Allah inginkan, itu harus kita lakukan. Karena kita milik Tuhan. Seringkali kata-kata ini yang sering keluar bagi saya dengar. Hidup gua. Gak usah urus campur. No. Hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita milik Tuhan. Sehingga sesama yang milik Tuhan harus saling mengingatkan. Sesama orang yang punya satu Tuhan harus saling mengingatkan. Harus saling membangun satu sama yang lain. Kalau ada yang salah kita harus ingatkan. Dan orang yang diberitahu harus menerima. Karena hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita adalah milik Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan katakan, kita harus lakukan. Baik secara audible. Atau dari orang lain. Atau dari firman Tuhan. Kita harus turuti. Saat kita berkata tidak membangun. Tuhan katakan, lepaskan yang gak membangun. Jadilah pribadi yang benar. Saat kita berjalan dalam kumpulan pencemooh, Tuhan katakan tidak baik. Saat kita menyontek, itu bukan bagian kita. Kata Tuhan, itu adalah mencuri jawaban orang lain. Kau tidak berusaha karena itu. Saat kau merokok, tidak bagus untuk tubuhmu. Kau tetap melakukan itu hal yang tidak berguna. Kau tetap melakukan. Tuhan katakan tidak. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, apapun yang kau lakukan, itu adalah tanggung jawab kau kepada Tuhan. Karena kita adalah hamba Tuhan, hambanya Tuhan. Kita adalah harus mencerminkan Tuhan karena kita adalah hamba-hambanya. Kita adalah orang yang dibayar oleh Dia dengan darahnya yang mahal. Sehingga apapun yang kita harus lakukan, prinsip ini harus kita pegang. Selalu tanamkan dalam diri kita, hidup kita bukan milik kita lagi. Tapi hidup kita adalah milik Tuhan. Sehingga kita harus menjaga segala tingkah laku kita, perkataan kita, dan pikiran kita. Orang-orang Galatia ini berpikir dengan hidup tanpa Tuhan, hidup dengan Taurat. Mereka melakukan segala sesuatu berdasarkan Taurat, bukan berdasarkan Kristus. Makanya Paulus katakan, hidup saya berdasarkan Allah, milik Allah, bukan berdasarkan dosa yang manusia buat. Hidup saya berdasarkan Kristus. Sehingga apapun yang aku lakukan, berdasarkan apa yang kata Tuhan. Berdasarkan apa yang kata ditulis dalam Alkitab. Bukan berdasarkan apa yang tertulis secara hukum agama. Amin teman-teman. Hukum agama yang lebih detail dalam maksud ini adalah mungkin seperti tidak boleh makan makanan yang haram, melakukan
hal-hal itu liturgi keagamaan. Itu oke kau melakukannya, tetapi jangan sampai engkau menyampingkan kasih karunia Tuhan dalam kehidupanmu dengan melakukan hal-hal tersebut. Ingat, hidup bagi Kristus adalah hidup dengan kasih, bukan hidup dengan penolakan. Yang kedua dan yang terakhir, yaitu bagaimana kita hidup bagi Kristus, yaitu adalah tingkatkan imanmu. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu saat saya persiapkan bahan ini, saya mendengar seorang untuk berkhotbah, dan dia berkatakan ada 2 tingkatan level soal iman. Dan hal itu pun saya tanyakan sebelum saya dengarkan khotbah tersebut, saya tanyakan di komsel saya. Saya menanyakan dasar iman anak-anak komsel saya. Ternyata 2 hal ini percis dengan yang dikhotbahkan oleh hamba Tuhan tersebut. Ada 2 hal level atau tingkatan dalam iman. Yang pertama, iman berdasarkan apa yang diterima atau apa yang dia dapat. Mereka mendasari iman mereka dengan apa yang mereka dapat daripada Tuhan. Seperti, oh ya, saya percaya pada Tuhan karena saya pernah disembuhkan oleh Allah. Saya percaya pada Tuhan dalam karena Tuhan memberikan saya keluarga yang luar biasa. Saya percaya pada Tuhan karena saya pernah dapat mobil daripada Tuhan, atau dapat rumah daripada Tuhan, atau pernah lulus akan satu ujian dengan nilai terbaik daripada Tuhan. Itu level yang pertama. Di mana mereka mendasarkan iman mereka pada apa yang Tuhan beri. Makanya seperti ilustrasinya seperti kita berbelanja online. Saat kita belanja online, saat kita dapat barang yang bagus, kita percaya, wah ini online shop terpercaya. Tetapi saat kita membeli sesuatu di online shop, tetapi barangnya nggak datang, atau ditipu, atau barangnya rusak, kita wah ini penjual tidak dapat dipercaya. Itu level tingkatan yang pertama. Yaitu mereka dapat sesuatu yang baik, maka mereka percayakan hal tersebut. Tapi memang di level ini adalah level dasar, level pertama. Yang dimana menurut saya itu tidak salah. Mereka percaya akan segala sesuatu, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Karena saat badai masalah hidup datang seperti musim sekarang yang dimana kita masih corona, tidak ada hal yang pasti. Saat kita pengen menjalankan usaha atau pengen kuliah luar negeri sehingga kita nggak bisa melakukannya karena apa? Karena pandemi. Dan kita salahkan Tuhan karena wah itu benar nggak Tuhan yang benar? Kok Tuhan nggak memberi saya sesuatu? Level ini tricky secara nggak langsung karena saat kau nggak dapat sesuatu yang kau ingin, kau menyalahkan Tuhan. Makanya poin kedua saya adalah tingkatkan imanmu. Kalau kau mau hidup bagi Tuhan, tingkatkan imanmu. Karena iman percaya pada Tuhan, kau nggak boleh goyah kalau kau hidup dalam Tuhan. Seperti orang Galatia disebut, mereka goyang, mereka berpikir ada keselamatan lain dengan melakukan hukum Taurat. Tetapi Paulus katakan, no, sekali-sekali tidak. Hukum Taurat tidak akan menyelamatkan mereka. Tapi iman percaya pada Tuhan akan menyelamatkan mereka. Tingkatan level yang kedua adalah tingkatan di mana iman percaya mereka berdasarkan hubungan. Selama waktu komsel saya tanyakan ini dasar mereka iman, ada yang menjawab karena saya bangun hubungan dengan Tuhan dari kecil sampai sekarang. Saya menjalani hidup saya percaya pada Tuhan dan saya membuktikan sendiri bahwasanya Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang benar. Menurut saya ini adalah level kedua dan dasar percaya mereka sudah kuat. Sudah level up dari level pertama. Mungkin pada dulunya dia percaya pada Tuhan saat dia berdoa untuk ujian atau mendoakan sesuatu, mereka jawab. Tapi terus menerus mereka tingkatkan imannya sehingga mereka percaya bahwasannya karena hubungan mereka dengan Tuhan secara deep terbangun. Saya ilustrasikan seperti online shop kembali. Saat kita
beli online shop yang kita nggak percaya, kita nggak punya hubungan yang baik, atau itu bukan punya teman kita akan berpikir 2 kali untuk membeli sesuatu di online shop tersebut. Tetapi saat kita, oh ini online shop yang punya teman saya, nggak mungkin dong teman saya tipu saya. Bisa jadi sih, tetapi kalau tipu saya bisa tahu rumahnya di mana. Kalau barangnya nggak bagus, ya saya tahu karena saya temannya. Selama proses dia mau online shop, saya ada di sana, jadi saya tahu barang. Sehingga saya tanpa ragu untuk membeli barang itu di online shopnya dia. Berbeda saat kau nggak kenal sama yang punya, atau kau nggak pernah beli di tempatnya, kau akan takut. Tapi kalau sudah membeli di tempat tersebut terus menerus, maka kau percaya. Oh, gue pernah beli kok di tempatnya dia. Udah 5 tahun gue beli sama dia terus. Barangnya bagus. Dan gue percaya ada barang baru pasti bagus karena dia sudah membangun hubungan dengan online shop tersebut. Begitu juga dengan Tuhan. Kita bangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Jangan kendor. Saya tahu masa pandemi, wah kok ibadah di rumah itu nggak enak. Banyak gangguan. Tiba-tiba lagi dengerin khotbah, tiba-tiba bilang, mama manggil, beli beli garam, beli minyak, atau buang sampah, atau tiba-tiba ada bajai lewat, atau tiba-tiba ada orang ngamen lewat. Sehingga saya nggak bisa fokus kok. Saya nggak bisa merasakan hadirat Tuhan. Membangun hubungan nggak hanya soal ibadah. Membangun hubungan bukan soal hanya doa. Membangun hubungan bukan soal kau melakukan baca firman Tuhan. Membangun hubungan adalah hatimu terhubung dengan hati Tuhan. Hatimu connect dengan hati Tuhan. Kau berbicara dengan Tuhan, heart to heart, hati dengan hati. Walaupun ada apapun kendalanya, saat kau membangun hubungan dengan Tuhan, jika hatimu connect dengan hati Tuhan, engkau gak akan pernah terhilang rasa hadiratnya Allah. Kenapa? Karena hatimu connect sama Tuhan. So, saya encourage teman-teman untuk bangun hubungan dengan Tuhan. Hati ke hati. Menyembah Tuhan. Walaupun waktunya sebentar, atau suaramu nggak bagus, atau doamu nggak panjang, atau pembaca firmanmu nggak dalam. Tapi step by step, yang penting hatimu terhubung dengan hati Tuhan. Maka dasar imanmu, tingkat level imanmu meningkat. Kau walaupun ada masalah, kau tetap percaya sama Tuhan. Walaupun kau diserang dari belakang oleh temanmu, kau gak pernah takut. Karena Tuhan, kau tahu Tuhan akan menghentikan segala sesuatunya. Karena kau tahu Tuhan punya maksud yang indah. So, tingkatkan level imanmu hari ini. Dan pegang prinsip, hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan. Maka engkau hidup, bukan berdasarkan Taurat. Karena kau berpikir punya prinsip, hidup saya milik Tuhan. So, saya akan melakukan segala sesuatu dengan apa yang maunya Tuhan, yaitu melakukan dengan kasih. Dan kau gak akan pernah goyah, karena imanmu berdasarkan, karena hubungan hati dengan hati pada Tuhan. Maka engkau akan hidup bagi Tuhan. Dan kau gak akan pernah berpikir untuk hal-hal lain yang ada di depanmu. Karena kau tahu, Tuhan adalah Tuhan yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, Kau Tuhan yang baik dan Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan atas segala perbuatan-Mu yang ajaib. Kami percaya Yesus, Kau adalah Allah yang benar dan kami mau hidup bagi-Mu. Dan biarkan Tuhan hati kami terbuka untuk-Mu Tuhan. Bagi teman-teman yang belum percaya kepada Tuhan, jamah mereka ya Yesus. Percaya mereka bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang hidup. Dan mereka percaya pada Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan karena apa yang mereka dapat, bukan karena mereka diberkati, tapi mereka percaya karena hubungan yang dalam akan Engkau. Berkati mereka ya Yesus. Tingkatkan iman mereka, punya prinsip yang benar akan hidup mereka, bahwa mereka hidup bukan milik mereka lagi, tapi Kristus yang hidup dari kehidupan mereka.
Berkati Yesus, berikan mereka kekuatan untuk melakukan segala sesuatunya dengan luar biasa untuk hidup bagi Kristus, bukan hidup bagi Taurat. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk ibadah yang luar biasa hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu, atas ibadah ini. Kami tahu Tuhan waktu kami terbatas Tuhan, tapi kami percaya Bapak, Kau terus ada bersama kami dengan masa waktu yang sangat luar biasa, yaitu tak terbatas. Kami percaya Bapak, Kau berserta kami, dan kami percaya Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu setiap hari Tuhan, day by day. Sehingga kami bisa menjadi hidup bagi Kristus, bukan hidup bagi manusia atau hidup bagi Taurat. Dan kami serahkan hidupan kami ke dalam tangan, waktu ke depan dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Bapa, dan kami akan terima berkat-Mu. Mari kita angkat tangan kita, buka hati, kita arahkan tangan kita kepada Tuhan. Saat Kau mendengarkan baik-baik apa firman Tuhan hari ini, untuk Kau hidup bagi Tuhan, bukan hidup bagi Taurat, hidup dengan kasih. Dan memiliki iman, memiliki prinsip bahwasannya Kau hidup bagi Tuhan. Kau bukan hidup bagi dirimu sendiri, tapi Kau milik Tuhan hari ini. Dan Kau meningkatkan imanmu setiap hari, maka Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kau akan terus naik dan bukan turun. Kau akan berlari kencang dengan luar biasa. Dan Tuhan akan berserta dengan Kau. Dan Tuhan akan memberikan izin musuhmu dengan 1 jalan untuk mereka datang menyerangmu. Tetapi Tuhan memberikan 7 jalan untuk mereka kabur, karena Tuhan semesta alam, Tuhan yang luar biasa ada bersama dengan kita. Dan Tuhan akan melakukan segala perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupanmu. Yang sakit disembuhkan. Yang berat-berat akan dilegahkan. Dan kau akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa dalam Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus akan menyertai kita. Dari hari ini sampai ke depannya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. God bless all.